Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Amma ba'du. Kepada yang terhormat dan teman-teman yang saya banggakan. Kali pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa belajar pada pagi ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Saya berdiri di sini sebagai pembawa acara akan membawakan acara dari awal hingga akhir. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan-sambutan, dan acara yang keempat penutup. Memasuki acara yang pertama yakni pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Memasuki acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacaan oleh Hibria Iklil Diana. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafatin dzikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladzi yasla an-naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa sadaqallahul azim. Terima kasih disampaikan kepada Ananda Hibria Iklil Diana. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi bisa melancarkan acara pagi hari ini. Acara yang ketiga, sambutan yang akan disampaikan oleh teman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Assalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i bil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala sesuatu yang ada di dunia ini, sehingga kita tidak sampai bisa menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat dari tidur hingga bangun tidur. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Salawat serta salam dengan iringan balutan keimanan kita kepada Allah dengan menjunjung Nabi kita, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memberikan dampak kebaikan, yang memberikan orientasi kemaslahatan untuk umat. Dialah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang guru besar, seorang pendidik yang memperjuangkan agama Islam hingga titik darah penghabisan, sehingga tercetuslah Islam sebagai agama yang sempurna, agama yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna dina innallahil Islam. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala,
Berbicara merupakan salah satu nikmat dari sekian nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kita. Alatnya adalah lisan. Nikmat ini bisa dipakai untuk kebaikan dan juga keburukan. Barang siapa yang menggunakannya untuk kebaikan, maka ketahuilah ia akan berbahagia hidupnya di dunia dan juga di akhirat. Sebaliknya, barang siapa yang menggunakan lisannya untuk keburukan, maka ketahuilah ia akan biasa di dunia dan juga di akhirat. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang salah satu anggota badan yang paling ringan digerakkan adalah lisan. Tetapi ingat, banyak sekali maksiat-maksiat yang disebabkan oleh lisan, yang mengakibatkan seseorang terjerumus ke dalam jurang neraka. Di antaranya adalah sebab bergibah, berdusta, mengadu domba, berkata kasar, dan lain-lain sebagainya. Seharusnya kita menggunakan lisan kita untuk berbuat kebaikan seperti berdoa kepada Allah, berzikir, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, memberikan nasihat dan juga beramar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga lisan kita, karena ada sebuah pepatah yang mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Ini menunjukkan betapa bahayanya lisan ketika kita tidak memuliakannya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. حمد الشاكرين حمد النائمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وأديم سلطانك الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala sesuatu yang ada di dunia ini, sehingga kita tidak bisa sampai menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat dari tidur hingga bangun tidur. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Salawat serta salam dengan iringan balutan keimanan kita kepada Allah dengan menjunjung Nabi kita Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan dampak kebaikan, yang telah memberikan orientasi kemaslahatan untuk umat. Dialah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang guru besar, seorang pendidik yang memperjuangkan agama Islam hingga titik darah penghabisan, sehingga tercetuslah Islam sebagai agama yang sempurna, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat miliaran manusia di atas muka bumi ini. Masih banyak di antara mereka yang masih belum mendapatkan hidayah, tidak berada di atas Islam. Masih banyak di antara mereka yang ateis, tidak percaya terhadap Tuhan. Masih banyak di antara mereka yang menyembah makhluk, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah hewan, dan ada yang menyembah matahari dan berbagai macam sembahan-sembahan mereka. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk bisa menyembah ya Rabbal Alamin, ya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang luar biasa, nikmat yang harus kita syukuri. Sesungguhnya hidayah adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi hidayah kepada siapa Allah kehendaki. Allah hanya kepada siapa Allah kehendaki. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah ingin beri hidayah, Allah mudahkan hatinya untuk menerima Islam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah orang-orang munafik. Mereka tinggal bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengerti bahasa Arab. Mereka paham isi Al-Quran. Mereka sholat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka terkadang ikut berjihad bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka senantiasa menghadiri wejangan-wejangan dan kajian-kajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman. Semoga Allah terus memberikan hidayah kepada kita sampai kita bertemu dengan Allah di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin
hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiyu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu Wama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultani. Assalatu wassalamu ala asrofil anhiyaril mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala sesuatu yang ada di dunia ini, sehingga kita tidak sampai bisa menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat dari tidur hingga bangun tidur. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat serta salam dengan iringan balutan keimanan kita kepada Allah dengan menjunjung Nabi kita Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang guru besar, seorang pendidik yang memperjuangkan agama Islam hingga titik darah penghabisan, sehingga tercetuslah Islam sebagai agama yang sempurna, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna dina indallahil Islam. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melihat miliaran orang di muka bumi ini. Masih banyak di antara mereka yang masih belum mendapat hidayah, tidak berada di atas Islam. Masih banyak di antara mereka yang ateis, tidak percaya terhadap Tuhan. Masih banyak di antara mereka yang masih menyembah makhluk. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah hewan, ada yang menyembah matahari dengan berbagai sesembahan mereka. Ternyata kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa menyembah ya Rabbal Alamin, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah nikmat yang luar biasa, nikmat yang harus kita syukuri. Sungguh Allah beri hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah tetapkan pula kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yasraq sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah beri hidayah, Allah mudahkan hatinya untuk menerima Islam. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihatlah orang-orang kafir. Mereka tinggal bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pahami isi Al-Quran. Mereka sholat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengerti bahasa Arab. Mereka terkadang ikut berjihad bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka senantiasa mengikuti wajangan-wajangan dan kajian-kajian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan hidayahnya kepada kita sampai kita bertemu dengan Allah di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala sesuatu yang ada di dunia ini, sehingga kita tidak bisa menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat dari tidur hingga bangun tidur. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat serta salam dengan iringan balutan keimanan kita kepada Allah dengan menjunjung Nabi kita Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan dampak kebaikan, yang telah memberikan orientasi kemaslahatan untuk umat. Dialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang guru besar, seorang pendiri yang memperjuangkan agama Islam hingga titik darah penghabisan, sehingga tercetuslah Islam sebagai agama yang sempurna, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna dina indallahil Islam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan, makanan yang disahkan,
makanan yang diizinkan menurut agama Allah dan Rasulnya. Sedangkan makanan haram adalah makanan yang dilarang, a- makanan yang tidak diperbolehkan menurut agama Allah dan Rasulnya. Contoh makanan halal seperti nasi, sayur, buah-buahan, dan lain sebagainya. Dan contoh makanan halal adalah sate babi, sate katak, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan makanan haram dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 163 dan Allah menjelaskan makanan haram pada surat Al-Maidah ayat 3. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majida. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala sesuatu yang ada di dunia ini sehingga kita tidak sampai bisa menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita yang berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat dari tidur hingga bangun tidur. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Salam serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan orientasi kemaslahatan untuk umat. Dialah Rasul SAW, seorang guru besar, seorang pendidik yang memperjuangkan agama Islam hingga titik darah penghabisan, sehingga tercetuslah sebagai agama yang sempurna, agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallah Islam. Ajaran Islam yang mencakup segala aspek kehidupan manusia. Salah satu aspek yang diatur dalam Islam adalah yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan. Salah satu kegiatan ekonomi yang sering dilakukan oleh manusia adalah jual beli. Jual beli Jual beli menjadi media pemerintahan kebutuhan manusia yang diridhai Allah SWT, tentunya dengan kaidah-kaidah yang memenuhi syarat. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa adimi sultan. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa lul uhdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala sesuatu yang ada di dunia ini, sehingga kita tidak sampai bisa menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat dari tidur hingga bangun tidur. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Selawat serta salam dengan balutan keimanan kita kepada Allah dengan menjunjung Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan tambah kebaikan, yang telah memberikan orientasi kemaslahatan untuk umat. Dialah Rasul SAW, seorang guru besar, seorang pendidik yang memperjuangkan agama Islam hingga titik darah penghabisan, sehingga tercetuslah Islam sebagai agama yang sempurna, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama sempurna. Ajaran Islam mencakup segala aspek kehidupan manusia. Salah satu aspek yang diatur dalam Islam adalah yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan. Salah satu kegiatan ekonomi yang sering dilakukan oleh manusia adalah kegiatan jual beli. Jual beli menjadi media pemenuhan kebutuhan manusia yang diridhai Allah, tentunya dengan kaidah-kaidah yang sesuai syariat. Saya mohon maaf, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majida.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala sesuatu yang ada di dunia ini, sehingga kita tidak sampai bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita yang berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat dari tidur hingga bangun tidur. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Salawat serta salam dengan iringan balutan keimanan kita terhadap Allah dengan menjunjung Nabi kita Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan dampak kebaikan, yang memberikan orientasi kemaslahatan untuk umat. Dialah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang guru besar, seorang pendidik yang memperjuangkan agama Islam hingga titik darah penghabisan, sehingga tercetuslah Islam sebagai agama yang sempurna, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna dina indallahi Islam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanan halal adalah semua makanan yang masuk dalam kategori thayyib atau baik dan bermanfaat. Adapun dalil makanan halal yaitu ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibati wa la tattabi'u khutuwati syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Bila saya ada salah, saya mohon sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman kami. Semoga dengan pidato tersebut bisa menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Memasuki acara yang keempat, yakni penutup. Marilah kita tutup acara ini. Saya berdiri di sini sebagai pembawa acara, meminta maaf apabila ada salah kata selama berjalannya acara. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.